Pernah nggak sih kamu udah melakukan segala macam cara untuk menyembuhkan diri kamu? Kamu udah mencoba berbagai metode, kamu udah ikut kelas-kelas healing, tapi kok kamu ngerasa stuck ya? Kamu ngerasa nggak ada kemajuan, dan kamu ngerasa nggak pulih-pulih. Hai, selamat datang di channelku. Kali ini aku akan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang biasanya kita lakukan saat melakukan healing. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke kesalahan pertama, yaitu tidak berani menghadapi ketidaknyamanan. Untuk bisa pulih dari luka, kita harus berani menghadapi ketidaknyamanan. Karena proses healing itu tidak seestetik yang ada di media sosial. Proses healing itu bukan hanya sekedar ikut retreat, yoga, meditasi, dan lain sebagainya, tapi lebih kepada perjalanan mengenal diri sendiri. Dan untuk prosesnya itu pastinya akan sangat tidak nyaman. Karena kita akan menghadapi luka-luka lama, trauma masa lalu, sisi tergelap kita yang kita tekan, yang kita tidak akui, lalu juga kita akan merasa kesepian, dan banyak emosi-emosi yang biasanya kita hindari akan kita rasakan. Nah, selama ini kan biasanya kita mencari distraksi ya, untuk menghadapi ketidaknyamanan itu. Ketika kamu healing, kamu harus berani menghadapi ketidaknyamanan itu. Kamu harus pulang ke diri kamu sendiri. Yang kamu sembuhkan adalah diri kamu sendiri, jadi harus kamu hadapi semua itu. Kamu nggak bisa terus lari atau mencari distraksi. Kalau kamu nggak berani menghadapi, ya kamu nggak akan pulih-pulih. Yang kedua, terlalu terlarut dalam masalah dan menganalisis diri secara berlebihan. Ketika kita healing itu biasanya kita akan mencari akar masalah. Mencari akar masalah itu berguna untuk kita bisa memproses kejadian dan perasaan masa lalu yang mungkin dulunya kita hindari, kita memendam, kita lakukan pelarian, atau kita lampiaskan kepada orang lain, tapi kesalahannya adalah kita terlalu terlarut dalam masalahnya dan menganalisis diri secara berlebihan. Karena biasanya untuk mengetahui akar masalah ini nggak akan langsung juga, butuh proses. Itu akan kita ketahui seiring meningkatnya kesadaran kita. Nah, biasanya untuk yang sedang melakukan perjalanan healing, awal-awalnya karena lagi semangat-semangatnya untuk mencari tahu, itu jadi terlalu ingin tahu saat itu juga gitu. Sedangkan kan healing itu butuh proses ya, butuh waktu. Kita nggak bisa memaksakan dapat jawabannya saat itu juga. Misalnya nih, ketika kamu sedang tertrigger oleh sesuatu, kamu sadar terus kamu menganalisis, aku kenapa ya ke-trigger kayak gini? Kamu tuh terus-terusan bertanya, tapi kamu nggak nemu jawabannya, kamu nggak tahu akar masalahnya apa. Kalau kayak gitu, ya udah terima dulu aja, karena kita juga butuh proses gitu untuk mengetahui itu semua. Jangan terlalu memaksakan. Terus kamu jadinya terlarut dalam masalah itu, overthinking, duh kayaknya ini masalah yang A deh, masalah yang B deh, atau waktu aku kecil kayak gini, atau kayak gini, kayak gitu. Kamu bener-bener bertanya-tanya sampai kamu tuh overwhelmed sendiri gitu. Jadi kayak let it flow aja, ikuti aja alurnya, prosesnya, jangan terburu-buru, jangan menganalisis berlebihan. Karena nanti kamu bisa overthinking, kayak stuck di luka tersebut. Jadi saat kamu belum nemu akar masalahnya, kamu terima aja, kamu tetap jalani prosesnya, karena nggak semuanya akan langsung muncul jawabannya. Yang ketiga adalah menyalahkan orang lain dan nggak mau move on. Mungkin kamu pernah mengeluarkan kata-kata, "Aku jadi seperti ini karena dulu orang tuaku kasar. Aku jadi hancur kayak gini karena dulu ikut pergaulan temenku yang nggak bener. Kok dunia gini ya? Kok Tuhan nggak adil ya? Kok orang lain bisa bahagia, aku nggak bisa." Dan kamu merasa bahwa kamu adalah korban dari semua ini. Semua yang ada di sekeliling kita tentunya mempengaruhi kita. Mungkin orang lain bisa menyakiti kamu, tapi kamu yang pegang kendali dan tetap kamu yang bertanggung jawab terhadap diri kamu sendiri. Jadi belajarlah untuk memaafkan orang lain. Belajar untuk memaafkan keadaan yang tidak kamu inginkan, hal-hal yang sudah terjadi yang di luar kendalimu, cobalah berdamai dengan itu. Kalau misalnya kamu terus-terusan menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi pada kamu, ya kamu akan stuck. Kamu gak akan bisa pulih. Oleh karena itu kamu harus move on. Yang udah terjadi di masa lalu, biarkan aja berlalu. Dan juga
Nggak semua orang yang menyakiti kamu itu berniat untuk menyakiti kamu. Misalnya, kamu dulu merasa tersakiti oleh orang tua kamu, tapi sebenarnya orang tua kamu tidak punya niat untuk menyakiti kamu. Mungkin aja orang tua kamu itu punya luka juga yang sama kamu, punya luka yang dibawa dari generasi yang sebelumnya. Atau mungkin dulu belum banyak pengetahuan tentang cara parenting dan lain sebagainya. Ya memang, tanggung jawab orang tua untuk bisa memulihkan dirinya sendiri dan belajar. Tapi kan kita nggak bisa ngubah itu udah terjadi. Kita nggak bisa ngubah atau mengendalikan apa yang di luar dari kendali kita. Jadi, maafkan, berdamai, dan lanjutkan hidup kamu. Kamu berhak melanjutkan hidupmu dengan baik. Kalau kamu ngerasa masa lalu kamu itu buruk, tapi itu bukan berarti masa depanmu harus buruk juga kan? Yang keempat adalah terlalu keras sama diri sendiri dan memaksakan diri untuk cepat sembuh, untuk cepat pulih. Ketika proses healing, mencintai diri sendiri itu adalah bagian paling penting. Kita nggak bisa pulih kalau misalnya kita tidak bisa mencintai diri sendiri. Kita masih keras sama diri sendiri. Kadang kita terlalu memaksakan untuk cepat-cepat pulih. Misalnya kita udah ngerasa capek untuk terus-terusan mengingat masa lalu, untuk terus-terusan mencari akar masalah. Tapi kita paksain karena pengen cepet sembuh nih, walaupun overwhelmed. Terus kita juga mencoba berbagai macam metode, bener-bener kayak ikut retreat, ikut yoga, ikut meditasi, ikut kelas pengembangan diri, segala macam dicoba, tanpa kita memberi waktu untuk tubuh kita benar-benar memulihkan dirinya. Kita nggak ngasih waktu istirahat untuk kita, agar kita bisa benar-benar memproses semuanya. Kita butuh welas asih sama diri sendiri. Kita harus sadar bahwa kita juga manusia biasa, kita juga butuh waktu, kita juga butuh istirahat. Terus kadang juga kita judging sama diri sendiri. Kalau misalnya belum mencapai proses yang diinginkan, langsung menghakimi kayak, "Kok aku kayak gini ya? Kok aku belum pulih juga sih? Kok aku masih gampang ke-trigger ya walaupun aku udah healing?" Coba bayangin, kalau misalnya orang terdekat kamu bilang kayak gitu sama kamu terima nggak dibilangin kayak gitu? Padahal kamu lagi berjuang, padahal kamu lagi proses menyembuhkan diri kamu sendiri. Jadi kalau kamu belum mencapai proses healing yang kamu inginkan, cukup terima aja. Praktekkan self-love, tetap cintai diri kamu sendiri, terima semua progres, rayakan semua progres sekecil apapun, dan percaya aja bahwa kamu akan pulih. Yang kelima adalah menjadikan healing sebagai tujuan bukan proses, sehingga orientasinya selalu kepada hasil. Kamu kira dengan kamu healing itu, kamu tidak akan merasakan emosi-emosi yang bikin kamu sedih lagi, yang bikin kamu takut, yang bikin kamu marah. Kamu kira kamu akan flat aja gitu? Ya enggak dong. Karena kita itu hanya manusia biasa, bukan robot, dan tentunya kita juga akan terus merasakan emosi-emosi itu. Emosi tersebut berfungsi untuk melindungi kita, jadi nggak mungkin kita tidak merasakan emosi-emosi itu. Tapi bedanya, kalau misalnya kita sudah healing, kita sudah pulih, kita akan lebih stabil dan tenang dalam merespon situasi yang menimbulkan emosi. Jadi perbedaannya di situ, tapi kita tetap bisa merasakan kok emosi-emosi yang biasanya kamu hindari selama ini. Terus juga misalnya ketika kamu udah merasa sembuh, udah merasa pulih, kamu ngerasa kamu sudah bisa berdamai dengan masa lalu, kamu bisa menerima diri kamu sendiri, tapi kok kayak muncul masalah-masalah lainnya gitu. Kamu ngerasa, kok healing ini nggak beres-beres ya? Kayaknya ada yang salah deh dari aku. Kalau kata orang-orang, healing itu kayak ngupas bawang. Jadi setiap dikupas, ada aja layer yang bikin perih. Nah, itu karena dulu kamu kebiasaan menumpuk masalah. Jadi sekarang masalahnya mulai bermunculan. Kalau satu diselesaikan, ya yang lain juga minta untuk diselesaikan dong. Ketika kamu healing, tingkat kesadaran kamu akan meningkat. Jadi kamu akan lebih peka dan sensitif terhadap diri kamu sendiri. Jadi misalnya masalah-masalah yang dulu kamu tidak hadapi, itu akan mulai bermunculan karena tingkat kesadaran kamu naik. Kamu lebih peka dan sensitif terhadap diri kamu sendiri. Nggak kayak waktu dulu saat kamu sering menghindar atau lari dari masalah. Yang keenam adalah nggak take action untuk langkah selanjutnya.
Kamu udah tahu akar masalahnya apa, kamu udah berdamai dengan diri sendiri, kamu udah memulihkan inner child kamu, tapi kamu nggak ngambil action untuk langkah selanjutnya. Padahal take action ini adalah hal yang krusial banget dan ini perlu banget untuk pemulihan diri. Misal ya, kamu dulu takut banget sama penilaian orang lain. Kamu udah tahu akar masalahnya apa. Mungkin kamu sering dikritik nih waktu dulu sama orang tua kamu. Terus kamu mencoba berdamai dengan itu, kamu juga udah memulihkan inner child kamu, tapi dalam keseharian, kamu tetap menghindari penilaian dari orang lain. Kamu nggak berani mengambil resiko. Nah, masalahnya tubuh kita itu butuh paparan untuk bisa pulih. Karena perlu diajarkan nih rasa aman ketika menghadapi penilaian dari orang lain. Kalau kamu masih menghindari, kalau kamu nggak berani take action, ya sama aja, nggak akan pulih. Jadi kamu belum healing sepenuhnya. Contoh lain, ini yang sering terjadi juga, kamu terus-terusan mengkonsumsi konten-konten self-help, pengembangan diri, mental health, tapi kamu hanya sekedar mengetahui aja, jadi kamu nggak take action. Konten-konten self-help, pengembangan diri, mental health, itu hanya sebagai perantara agar kamu bisa mengenali diri kamu sendiri, bisa berdamai dengan dirimu, dan juga untuk meningkatkan kesadaran kamu. Tapi kamu perlu diri kamu sendiri untuk mewujudkannya. Jadi setelah kamu nonton konten-konten tersebut, biasakan kamu langsung take action, kamu langsung praktekkan apa yang udah kamu pelajari. Karena kalau levelnya hanya di level pengetahuan aja, ya kamu juga nggak akan pulih. Harus ada prakteknya. Dan yang terakhir adalah kamu mengabaikan kesehatan fisik. Kamu terlalu fokus sama kesehatan mental kamu sampai kamu mengabaikan kesehatan fisik. Padahal kesehatan fisik ini sangat berhubungan dengan kesehatan mental. Mental kita nggak akan baik-baik aja kalau kita mengabaikan kesehatan fisik kita. Contohnya tidur. Kalau misalnya kita terus-terusan begadang, kita nggak akan bisa memproses semua emosi dan semua memori. Kita nggak bisa istirahat, dan tentunya pikiran kita juga nggak akan jernih. Terus gimana kamu mau memulihkan batin kamu kalau kamu aja nggak istirahat, kamu nggak bisa fokus, setiap hari kamu lemes gitu ya. Terus juga kamu nggak olahraga, padahal itu bermanfaat banget untuk mood kamu, kamu juga makan makanan yang sembarangan, padahal itu benar-benar sangat berpengaruh dengan mental health kamu. Jadi jangan kira kalau kesehatan fisik itu nggak ada hubungannya dengan kesehatan mental. Mulai sekarang kamu harus lebih memperhatikan kesehatan secara holistik. Jangan hanya dari satu aspek aja. Nah, coba deh kamu share, kamu pernah melakukan kesalahan-kesalahan apa aja ketika sedang healing. Mungkin ini juga bisa ngebantu teman-teman yang lainnya yang sedang menjalani proses healing. Oke, sekian aja dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.